Saya simpulkan, siapapun di atas muka bumi ini yang keluar dari kaidah bahasa, rasa bahasa, konsep keyakinan dari ajaran Yesus bahwa Kristus adalah Tuhan, itulah antikristusnya. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah dilahirkan manusia, dan dia bukan makhluk. Yesus sendiri yang dilahirkan menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen memaksakan Kristus adalah Tuhan, itulah antikristusnya. Enggak usah lama-lama, enggak usah buru-buru, enggak usah terlalu jauh kita mencari siapa antikristus. Silakan. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan dalam kaidah tata bahasa Indonesia bahwa Kristus itu jelas di situ dalam kaidah tata bahasa kalimatnya, ayat itu menyatakan Kristus itu Tuhan. Saya tidak menggoreng apa-apa, tapi kita mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia, ya kan? Harusnya kita kan berdiskusi mengikuti keilmuan atau kepengetahuan yang kita ketahui. Ya minimal tata bahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Setidaknya itu, karena kalau kita membahas Alkitab dia pakai bahasa Indonesia kok diterjemahkan oleh LAI. Lalu kalau LAI sudah menerjemahkan dengan tepat bahwa Kristus itu adalah Tuhan, lalu saya harus mengikuti Juma. Lah ini gimana coba? Saya beragama Juma aja kalau kayak gitu. Karena kita mengikuti apa yang di luar LAI. LAI sudah terjemahkan dari teks aslinya betul bahwa itu Tuhan. Lalu saya ikutin siapa? Kalau misalnya kamu bilang ini salah LAI, terus kamu lebih benar, lebih pintar dari LAI, itu kan ngaco. Jelas itu pengawuran itu. Jelas itu secara logika dasar kita itu ngawur. Kamu nggak paham kok tentang Alkitab. Kok kamu menerjemahkan sendiri dan memaksa orang lain mengikuti terjemahan kamu? Ya enggak mungkin lah orang lain ngikutin kamu. Sesat lah. Nah makanya saya bilang tadi, tidak bisa digoreng ke sana gitu loh, bahwa LAI sudah menerjemahkan dengan tepat kata kurios itu dan disandangkan kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena memang pada posisi-posisi tertentu kurios itu bisa dikatakan sebagai Tuhan. Memang dia maknanya bisa dua, karena dia adalah bisa dikatakan Tuhan segala Tuhan atau penguasa segala penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Nah itulah dia. Jadi arti dari kata kurios itu yang kita harus pahami dulu. Jangan kita bawa, kita nggak memahami dan kita paksakan seakan-akan orang yang menerjemahkan salah. Lalu kita suruh mengikuti dia. Lagi ini gimana? Kitab yang kita pegang ini agama apa artinya iman kami dari LAI yang sudah membawakan Alkitab itu. Kalau kita mengikuti orang lain, ya kita yang sesat. Nah, anti-Kristen ini, Kristen dan anti-Kristus ini kan dimaksudkan di pada Yohanes 2 ayat 2 Yohanes 1 ayat 7. Yang dimaksudkan ini kan itu sebenarnya itu. Karena apa? Di situ adalah menyatakan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang menjadi manusia, itu adalah sesat. Itu adalah antikristus. Di situ dinyatakan di ayat itu. Artinya di situ makanya saya bilang tadi, pengertian ayat itu adalah makanya digunakan kosakata lengkap, Yesus Kristus. Karena di situ pengertiannya Yesus Tuhan. Siapa yang jadi pengertiannya nih? Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan datang menjadi manusia, kamu sesat, kamu antikristus. Nah, itu yang dimaksud dari Kristen ini antikristus. Memang ada di dalam Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus itu, saya tidak mengelak ya bahwa Yesus itu, Kristus itu Tuhan datang menjadi manusia dan dia menolak menjadi manusia. Ada. Ya saya mungkin Bang Juma tahulah Kristen yang mana itu, saya yakin tahu. Nah emang ada, saya tidak bisa mengelak itu. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini ketika kamu bicara dengan saya Tritunggal. Kita mempercayai Yesus itu datang, Allah itu datang menjadi manusia. Sesuai teks yang ada di ayat Alkitab dijelaskan. 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Inilah dia sang firman menjadi manusia. Ketika sang firman itu adalah Allah menjadi manusia, ya dia tetap Tuhan dan Allah. Karena dia Allah yang menjadi manusia kok. Tidak mungkin dia menjadi manusia biasa sama seperti kita. Itu suatu tidak mungkin. Bahkan kalau secara logika kamu lihat, kelahiran dia saja sudah extraordinary. Ya, sudah sesuatu yang khusus. Kelahiran dia tidak sama dengan kita. Dia hadir tanpa bapak biologis. Coba dibayangkan. Nah, itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Nah, itu sudah kita ketahui bahwa itu membedakan kita dengan Yesus. Hadir aja, karena memang dia Allah. Kalau dia hadirnya sama dengan kita, dia bukan Allah. Hadirnya sama dengan Bang Juma, dengan saya, sama.
Enggak, dia hadirnya berbeda. Tetapi entitas dia ketika hadir sama dengan kita, dia manusia. Makanya dijelaskan waktu itu. Saya kira itulah penjelasan saya. Lanjut, silakan. Cukup Pak Jones ya, oke. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi di awal saudara menyalah-nyalakan saya. Seakan-akan saya ini menyalahi tata bahasa Indonesia. Apesnya, Anda menilai saya berdasarkan buku Bible. Kalau Anda ini adalah orang terpelajar, Saudara Jones, Anda harus menyalahkan Lai, bukan menyalahkan Bang Zuma. Lai itu yang keliru. Ketika bahasa Inggris, atau bahasa Yunani, atau bahasa Belanda, atau bahasa Ibrani, masuk ke bahasa Indonesia, untuk kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jangan tabrak tatanan EYD bahasa Indonesia, jangan. Tapi Bible tidak peduli dengan itu. Inti tujuan daripada lembaga Bible Indonesia adalah bagaimana bisa memenjarakan orang supaya bisa tersesat dengan kaidah bahasa yang dia punya. Jangan salahkan saya. Tata bahasa Indonesia itu sudah benar. Lembaga Bible Indonesia inilah yang kuclok. Makanya boleh lembaga Lai itu lembaga apa itu ya lucunya, lupa ayat Injil, cocok kayaknya. Kalau Anda melihat secara ilmu bahasa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Lawang jangan diterjemahkan Tuhan. Karena Kristus itu mau hantar ke bahasa manapun, artinya manusia. Lawang sudah diantar kok dengan bahasa pengantar. Hari ini telah lahir. Kalau lahir itu apa? Tuhan atau manusia? Ya manusia, Cak Ayu. Lalu Kristus itu sendiri juga adalah manusia. Jadi 3 komponen yang ditabrak oleh lembaga lupa ayat Injil. Yang pertama, lahir. Lahir itu manusia. Yang kedua, Kristus. Kristus itu manusia. Yang ketiga adalah kurios. Kurios itu juga adalah manusia. Manusia. Tapi diajarkan kepada orang-orang kuclo sebagai Tuhan. Ini lelucon. Ini penyesatan yang terjadi secara terstruktur, masif dan terencana. Dan kalian memperbodoh diri. Yang lahir itu manusia. Yang bergelar Kristus itu juga manusia. Yang kurios itu juga adalah manusia. Lari yang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalian telah disesatkan oleh makhluk yang mengatakan akulah dia. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang memakai nama aku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Nah, yang disalib ini mengaku akulah dia. Makanya dia disalib. Setelah disalib dia mati, bangkit hari ketiga, menyesatkan kalian kemudian. Posisi saya di sini hanya untuk menjelaskan, mengarahkan dan bahkan mengajarkan kalian bahasa Indonesia. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir. Lahir itu apa? Keadaan di mana makhluk keluar dari rahim ibunya atau keluar dari cangkang telur. Jadi yang lahir ini manusia di kota Daud. Makanya setelah manusia ini lahir, apa yang dilakukan? Nenen, makan, sunat, tidur, ketakutan. Dia terikat oleh ruang dan waktu sebagai manusia karena memang dia lahir manusia. Kemudian saudara membawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Itulah Paulus. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunaninya adalah planos. Planos artinya pembohong, penipu, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya dan itulah antikristusnya alias setannya. Coba tanya Paulus, Paulus, ya paman, kau terima Injil dari mana? Dari Yesus Kristus. Manusia atau bukan? Bukan. Anda baca surat Paulus Galatia 1 nomor 1 dan juga nomor 11 nomor 12 yang aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Dalil 2 Yohanes 1 nomor 7 kena. Tepat sekali di jidatnya Paulus tuh. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Paulus mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia, tetapi sebagai Yesus Kristus.
Berarti dia penyesat. Anda membawa dalil itu. Nah sekarang, kalau Anda lihat terkait dengan antikristus, kita lihat di dalam 1 Yohanes misalnya, Yohanes 2, 1 Yohanes 2 misalnya, dikatakan begini. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, hari ini Saudara Jones, Anda mengatakan Yesus itu Kristus, tapi Anda sangkal. Kenapa? Karena Anda menganggap Yesus Tuhan. Sama seperti ketika Anda menganggap Pak Bom itu adalah Polri. Anda mengatakan Pak Bom adalah polisi. Tetapi Anda mengimani Pak Bom itu sebagai apa? Sebagai anak SD. Berarti Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan Pak Bom itu adalah polisi. Tetapi Anda mengimaninya dia adalah anak SD baru kelas 6. Bagaimana mungkin anak SD kelas 6 adalah polisi? Nggak mungkin. Inilah yang terjadi pada saudara. Anda mengatakan dengan mulut saudara Yesus itu adalah Kristus, yaitu manusia yang diurapi Tuhannya. Tetapi dalam implementasi keagamaan, Anda malah menuhankannya. Berarti Anda ini anti terhadap kekristusan yang ada pada Yesus. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Kristus, mustahile menuhankan Yesus. Anda mengatakan dia Kristus, teori. Prakteknya Anda menuhankan, berarti Anda adalah anti-Yesus alias anti-Kristus. Saya berharap Anda masih bisa menggunakan akal Anda dan mudah-mudahan tidak bocor halus seperti kemarin-kemarin. Sekali lagi kesimpulan, 10 detik. Siapapun di atas muka bumi ini yang menyembah Kristus, dia sedang menyembah setan. Karena hanya setanlah yang ingin menyamakan dirinya dengan Yesus dan mengaku-ngaku Yesus dan ingin menyamai Tuhan dan ingin disembah. Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Kristen adalah pengikut Kristus, tapi palsu. Kenapa? Kristus yang disembah oleh Kristen adalah Kristus Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Kristus manusia yang diurapi Tuhan. Silakan. Gini ya Bang Juma, justru Anda yang membawa nalar yang tidak tepat di sini. Tadi saya sudah katakan secara kaidah tata bahasa Indonesianya jelas ya Kristus itu adalah Tuhan. Masih aja Anda paksakan bahwa itu salah. Itu nalar Anda dalam pengetahuan tata bahasanya sangat grounded itu. Salah di situ. Karena memang jelas itu secara kaidah tata bahasa Indonesia, anak kalimat menerangkan pokok kalimat di depannya. Kamu perhatikan itu koma di situ. Nah, itu kamu nggak ngerti di situ. Nah, jadi jelas di situ bahwa Kristus itu Tuhan. Nah, jadi kalau kita menyembah Tuhan ya jelas menyembah Kristus ya benar kita menyembah Kristus, pengikut Yesus harus menyembah Yesus Kristus karena dia Tuhan. Makanya ayat di 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan Yesus Kristus lengkap di situ. Karena di situ menyatakan siapa yang tidak percaya Yesus Tuhan datang menjadi manusia, itu kamu anti Kristus, anti Yesus itu. Karena memang Yesus datang menjadi manusia. Allah itu datang menjadi manusia ya. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Nah, di sini yang saya kira pemahaman Anda yang keliru. Lalu Anda membawa lagi bahwa Kurios itu bukan Tuhan. Itu juga lucu. Kurios itu memang artinya Tuhan dan Tuan bisa. Karena itu juga memang perkembangan bahasa dalam terjemahan. Kalau misalnya LAI masih menggunakan kata di awal junjungan atau Tuan, itu jadi salah kaprah dalam penerjemahan. Karena itu kita sudah ketemu kata Tuhan. Ini kan berjenjang, penemuan kata ini berjenjang, itu kamu tidak sadari. Waktu dulu itu diterjemahkan dengan junjungan. Berikutnya diterjemahkan dengan Tuan. Nah ketika ketemu kata Tuhan ya diterjemahkan dengan kata yang lebih tepat. Tidak mungkin kita menggunakan kata yang di belakang yang sudah tidak relevan lagi digunakan. Tidak mungkin. Itu logikanya jangan salah di situ. Ya jadi pasti dia akan menggunakan sesuatu ya pemahaman yang terbaru, up to date. Pemahaman terbarunya apa? Tuhan. Ya memang Tuhan harus dipakainya. Sehingga memang itu match antara apa yang dimaksud dengan tulisan asli dengan terjemahan kamu. Nah, bisa apple to apple tuh, bisa sama dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Itu loh. Nah ini harus dipahami cara linguistik seperti ini.
Nggak bisa kita gara-gara kita mau menjatuhkan iman lain, kita tabrak nalar kita, malah justru kita jadi grounded gitu nalar kita. Kalau kamu tabrak seperti itu, padahal tidak seperti itu, kan nggak boleh. Ya, saya kira saya coba menjelaskan ini untuk Anda lebih paham bagaimana kata kurios itu menjadi, dan dia bergerak menjadi dinamis, menjadi Tuhan. Kata itu pergerakan masanya, ya pergerakan masa waktu ya. Di sini masa waktunya itu bergerak sehingga menjadi kata Tuhan. Itu harus dipahami. Karena memang itulah kata yang tepat untuk disandingkan kata kurios. Begitu juga Lord. Lord itu juga bisa diartikan Tuhan dan Tuhan. Tergantung konteks yang diadakan di sana. Itu penggunaan kata. Makanya tidak pernah kalau God itu jadi Tuhan. Pasti dia jadi Allah kalau God. Gitu loh. Nah itu yang berbeda ya, makanya harus dipahami itu dulu, jangan dicampur aduk seperti itu. Lalu tadi kamu bawa kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak ada menyalahkan di sini, dia menjunjung tinggi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak pernah dia melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah memang dia pernah ada manusia. Dia pernah menjadi manusia Yesus ini. Tetapi kan setelah itu, setelah pertemuan Yesus, pertobatan Rasul Paulus, itu Yesus sudah tidak ada, sudah kembali ke hakikatnya Allah. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus itu, makanya Rasul Paulus mengatakan dia tidak belajar dari manusia, tetapi langsung dari Yesus, Roh Allah. Karena dia langsung, utusan langsung dari Yesus yang dia dipertemukan oleh Yesus. Nah itulah dia dalam bentuk roh tadi. Itu dalam kekristenan Allah itu berhadir dalam dunia ini itu biasa dengan teofani, itu hal yang biasa, lumrah. Itu sudah terjadi di masa Abraham dan dicatatkan semua di kisah-kisah di masa perjanjian lama. Allah itu bertemu dengan para pemimpin umat. Biasa itu sama Musa, Abraham, Daniel. Semua biasa itu bertemu dengan Allah. Nah itu makanya dalam bentuk teofani gitu. Oke, cukup ya Pak John ya. Ini saya minta gini, Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum. Iki 2 kali putaran lagi, setelah itu TikTokan ya kalian ya, Bang Zuma sama Pak Jones, gimana? Sepakat? Baik. 2 kali putaran Bang Zuma, Pak Jones, Bang Zuma, Pak Jones, setelah itu TikTokan. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya Saudara Jones ini sudah tidak mampu. Hanya muter-muter aja di situ, mau nyalah-nyalahkan tata bahasa. Lembaga Bible Indonesia yang menabrak tata bahasa. KBBI dalam menerjemahkan kata kurios tidak mungkin menjadi Tuhan. KBBI di dalam memaknai kata Kristus tidak mungkin memaknainya sebagai Tuhan. Kalau KBBI yang diminta untuk menerjemahkan Bible, itulah yang tertulis tadi. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi, Tuan di kota Daud. Itu kalau KBBI yang disuruh menerjemahkan. Tapi karena yang menerjemahkan ini adalah orang-orang aliteng yang duduk di Lembaga Bible Indonesia, ya maka cakupannya untuk menyesatkan manusia itu harus dibawa. Bagaimana kalau mau menyesatkan, tetapi yang dituliskan di situ kemudian adalah Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Nggak bisa menyesatkan dong. Kan misinya menyesatkan. Sebisa mungkin bisa menyesatkan banyak orang. Itu loh poinnya. Jadi jangan Anda menyalahkan tata bahasa Indonesia. Salahkan Bible, lembaga Anda. Lembaga Anda itu yang harus belajar bahasa Indonesia dari kelas SD dulu. Orang-orang yang duduk di lembaga Indonesia itu, lembaga Bible Indonesia, suruh kembali ke SD kelas 1. Belajar dulu di sana, perdalam dulu, permantap dulu itu ejaan EYD. Permantap dulu itu kemudian pendalaman bahasa Indonesia. Baru sadur dari bahasa lain Bible ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk kata Allah. Kalau lembaga Bible Indonesia itu orang-orang waras yang duduk di situ, bukan penyesat yang ada di sana, tidak mungkin ada kata Allah di dalam Bible kalian. Karena yang duduk di sana orang-orang setengah kepala semuanya, maka kata Allah masuk ke dalam Bible kalian. Allah itu dalam bahasa Indonesia, Bung, dalam tatanan KBBI,
Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tanya orang-orang lembaga Bible Indonesia yang cupu-cupu itu, yang culun-culun. Tanya, hei, kau menerjemahkan Bible kita ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Kalau ke dalam bahasa Indonesia, uang Theos itu kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar. Theos itu apa artinya? Theos itu artinya dewa. Kalau kau mau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, boleh kau gunakan kata Allah atau Allah. Tapi semuanya harus bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia itu memang harus disuntik pantatnya pakai suntikan sapi. Supaya otaknya itu bisa berfungsi dengan baik, tidak menyesatkan manusia. Ya. Jadi kembali kepada tema saudara, Anda ke bawah-bawah, seakan-akan Anda bisa menipu orang lain setelah Anda tertipu. Kristus itu manusia, udah titik. Adapun kata Tuhan itu hanya penipuan saja. Ini orang kok sudah disadarkan, gak mau sadar-sadar. Di situ kurios. Kurios itu bahasa Indonesia kita menyediakan kata Tuhan. Kenapa harus ke Tuhan? Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Theos itu artinya dewa. Akontas bahasa Yunani artinya Tuhan. Sedangkan original teks kitab saudara tak ada satupun kata akontas, yang ada theos. Berarti sekiranya dalam bahasa Yunani asli Lukas 2:11 itu ada kata theos, maka di situ wajar disebut Tuhan. Tapi karena di situ tidak ada kata theos, yang ada hanya kurios, haram hukumnya bagi ilmu pengetahuan kata kurios diterjemahkan dalam tatanan bahasa Indonesia dengan arti Tuhan. Itu merusak bahasa Indonesia itu. Berarti Anda tidak cinta kepada bahasa Indonesia. Kalau Sumpah Pemuda itu, kami pemuda Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa yang gunakan bahasa Indonesia yang kita cintai dalam Sumpah Pemuda itu. Jangan Anda rusak tatanan bahasa kita. Jadi sekali lagi, terlepas daripada itu, saudara Kristen ini harus sadar, Kristen secara global 2000 tahun adalah anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena mereka berupaya Kristus dimaknai menjadi Tuhan. Itulah makna kenapa Yesus mencegat kalian dan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kata Kristus aja kalian pretelin menjadi Tuhan. Ini Kristen ini memang aneh gitu loh. Pantas saja ketika Yesus berhadapan dengan muridnya yang asli yaitu Yahudi, Yesus berpesan, "Weh Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya." Itu ucapan yang muncul kemudian di tengah-tengah pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada pengajaran Paulus. Orang Yahudi tidak percaya kepada pengajaran Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Tidak percaya. Yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Makanya Paulus karena tidak percaya diri mengajar kepada Yahudi, maka dia bersurat di Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia mau mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, nggak pakai, ditolak sama Yahudi. Dia orang waras, nggak mungkin menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ini hanya bisa dijual kepada Roma. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengirim surat untuk Roma. Kristen di Indonesia ini bukan dari Yahudi, tapi dari Roma, dari Barat, dari Belanda, dari Portugis, bukan dari Yahudi. Untuk itulah saudara, kembali kepada tema kita. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu ya Kristen. Mereka membungkus nama mereka pengikut Kristus, tetapi mereka anti terhadap Kristus itu sendiri. Anti kepada Tuhan dan anti kepada utusan Tuhan. Kalian itu anti terhadap Yesus dan anti kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Kalian adalah penyembah-penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Kalian bukan penyembah Tuhan, saudara. Kalian penyembah makhluk. Makhluk yang ngaku Kristus. Makanya Yesus yang Kristus yang asli, Anda tolak. Kristus itu adalah Tuhan. Padahal cakupan Anda mengatakan Kristus adalah Tuhan, bukan ke Yesus anak Maria, tapi kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Yang Yesus membuatkan dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu yang datang kepadamu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang akan datang dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang Yahudi pilihan juga.
Jadi orang Yahudi waspada kepada ajaran Kristen. Makanya kalau orang Kristen ke Yahudi sana itu diludahin. Karena memang harus diwaspadai Kristen ini. Begitu Saudara Jones, tolong gunakan akal sehat Saudara. Silakan. Saya kira nggak ada akal sehat Anda ya. Jelas-jelas Anda di sini kelihatan penyesat sekali gitu loh. Bagaimana dari kaidah tata bahasa Indonesia kamu dobrak semua itu. Apa yang disampaikan Elai sudah benar, kamu bilang tidak benar. Secara kaidah tata bahasanya kita secara keilmuan kita tahu itu benar. Kamu dobrak di situ demi satu penyesatan yang kamu ingin bangun. Itu kan kegilaan akut. Saya kira itu ngawur sebenarnya. Saya kira tidak boleh pakai cara-cara dakwah seperti itu. Itu ngaco, cara dakwah yang ngaco. Karena kamu tidak paham itu dan bahkan kamu mendobrak kaidah yang umum, yang pelajaran bahasa Indonesia yang baik. Yang kamu mungkin nggak pernah sekolah atau sekolah nggak ngerti saya. Itu jelas saya sudah jelaskan bagaimana kaidah tata bahasa Indonesia. Dan LAI menggunakan itu dengan tepat. Bagaimana kronologi satu perkembangan linguistik sudah saya jelaskan. Dan itu digunakan dengan tepat. Kamu masih tolak juga. Berarti kan ini yang penyesatan kengawuran itu sebenarnya penyesatan dari kalian ini. Bukan kekristenan. Kekristenan dengan Alkitabnya sudah tepat dan sudah benar. Tidak ada yang salah di situ. Dalam penggunaan tata bahasanya, kaidahnya semua sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah tata bahasa Indonesia. Kita menggunakan KBBI juga sudah tepat. Karena itu sudah diserap. Bagaimana bahasa serapan itu digunakan oleh setiap warga Indonesia untuk dalam sebuah produk atau karyanya masing-masing. Silakan Anda menggunakan. Karena itu sudah diserap menjadi kaidah bahasa Indonesia. Itu kamu tidak mengerti juga di situ. Nah ini kan satu penolakan atau satu keterbelakangan dalam keilmuan dipertontonkan dan tidak malu dengan itu. Ini kan lucu sebenarnya saya lihat. Yang nggak logika itu kalian gitu loh. Bahwa Anda mempertontonkan sesuatu yang tidak masuk logika dalam kaidah tata bahasa Indonesia, dalam kaidah struktur cerita di Alkitab, cerita peristiwa yang terjadi, penyalipan dan segala sesuatu. Anda menolak semua itu dan membuat satu karangan baru yang sesuai mungkin dengan doktrin Anda. Bahwa doktrin Anda tidak lengkap dan tidak bertanggung jawab dengan semua cerita yang ada, itu urusan Anda. Tetapi tidak bisa dibawakan ke iman lain dengan struktur penceritaan dalam kitabnya yang sangat runut. Bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia harus hadir. Allah itu hadir menjadi manusia diceritakan dasarnya. Bagaimana dia lahir diceritakan. Bagaimana dia berjalan pelayanan diceritakan. Bagaimana dia harus selesai dalam pelayanannya diceritakan. Tapi kan di tempat kalian tidak ada. Nah itu jangan disamakan dengan kitab kami yang terstruktur dengan rapi. Sampai bahwa dia itu keluar dari mati dan bangkit itu orang yang sama. Ketika kamu tidak memahami struktur cerita ini, ya jangan disalahkan Alkitabnya. Kamu yang tidak memahami struktur cerita ini dari apa yang sudah disampaikan dalam Alkitab itu, baik beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab itu, Injil itu ya, Matius, Lukas, Yohanes dan seterusnya Markus sudah menceritakan bagaimana dari kelahiran itu mereka semua saling melengkapi penceritaan peristiwa itu. Lalu kamu anggap ini satu yang berbeda. Kamu yang tidak nyambung, ya jangan disalahkan logika dari Alkitab. Logika kamu yang tidak masuk ke situ. Oke, coba cukup Pak Jones. Benar. Cukup Pak Jones ya. Sekali lagi, setelah itu tiktokan. Bang Zuma, Pak Jones, setelah itu langsung tiktokan aja ya. Ya sebentar, saya belum selesaikan Pak. Sebentar, saya kira saya harus jelaskan lagi bahwa di dalam kekristenan ini, jadi Kristen ini bukan antikristus. Tadi saya katakan, memang ada antikristus yang tidak mengakui Kristus itu datang, Tuhan itu datang menjadi manusia. Itu sudah saya sampaikan. Bahkan saya kasih tahu bahwa Anda juga tahu siapa yang Kristen seperti itu. Tetapi kamu berhadapan dengan saya Kristen Tritunggal yang sangat memahami bahwa Allah itu datang menjadi manusia. Totali orang di Alkitab sudah diajarkan dan sudah dipaparkan begitu rupa bahwa Allah itu menjadi manusia. Nah ini saya kira kita harus pahami itu. Ya, di dalam Allah Tritunggal tidak masalah Allah menjadi manusia dan jelas itu. Nah, di situ jadi saya kira bukan kita yang akal logikanya tidak ada, justru Anda akal logikanya tidak ada. Teman-teman melihat struktur dalam bercerita Alkitab bahwa itu Kristus yang sama dari yang dilahirkan sampai yang mati dan bangkit. Tidak ada jeda di situ yang bisa menisbikan kita mengartikan hal yang berbeda. Tidak ada celah. Kalau kamu bisa mengartikan itu berbeda, berarti kamu tidak bisa nangkap cerita itu secara keseluruhan.
Ya itu Oke, saya problem rasa kamu, cukup Pak Jones ya. bukan problem Alkitab. Sebentar Dedi, kita masa gua cuma kamu bicara gak dipotong-potong. Sebentar dulu lah, sampai sabar dulu kamu. Kan kita bicara diskusi baik kan. Makanya saya cuma bilang bahwa konstruksi Alkitab itu jelas, clear. Bahwa Allah itulah, Yesus itulah yang mati dan bangkit. Yang dilahirkan oleh anak Maria. Karena konstruksinya jelas, semua cerita itu runut. Nah lalu kalau Yesus katakan itu adalah dia, Yohanes 8 ayat 24 juga mengatakan, bila kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah itu sendiri, kamu mati dalam dosamu. Itu pernyataan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kamu mati dalam dosamu. Saya kira saya sampaikan itu aja, ya. Saya sudah peringatkan, silakan. Oke, siap. Oke, jadi iya, kelihatan ya teman-teman antikristus ini ya lagi berkarya mendongeng di tengah-tengah kita. Jadi Saudara Jones, ketika Anda mengatakan saya salah memahami bahasa Indonesia, sekali lagi saya katakan, bahasa Indonesia itu tidak bisa dirubah-rubah. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa apapun, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kaidah bahasa Indonesia secara otomatis akan mengisi kata per kata sesuai dengan makna dari sumber yang ada. Maksudnya sumber bahasa yang mau dialihbahasakan ke Indonesia. Tidak berlaku bagi Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia itu berdasarkan kemudian kepada Ini kenapa nggak ada suaranya? Kok nggak ada suaranya Bang Juma? Mbak Juma lagi Kena tombak itu, kena tombak ada iya. sabar dulu ya. Oke. Bang Handi kok nggak kelihatan? Aduh. Diskusi lucu juga. Ya sebenarnya gini ya. Udahlah, gue juga sibuk ini kan, gue juga ada banyak urusan. Apa-apalah, yang penting teman-teman bisa memahami kekristenan dengan baik. Ya memang penggunaan kata-kata itu kan memang ada di dalam KBBI, bisa digunakan. Semua Bang Hendy bikin buku bisa gunakan itu. Kata Allah, kata Rasul, semua kan diserap sudah. Kan itu sudah diserap jadi KBBI oleh pusat bahasa kita loh. Pusat bahasa kita mengambil. Ya. Silakan. sebenarnya ya banyak orang datang nanti kita. Terus bagaimana? Ya. KBBI mengambil kata Allah. KBBI mengambil tombak. KBBI mengambil kata Allah, tapi KBBI mendefinisikan kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kembali kepada tema. Jadi Kristus ini jelas adalah mereka yang melantik Kristus menjadi Tuhan. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada manusia yang menyembah kepada Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Nah, ada kemudian contoh yang sederhana. Misalnya ada orang mengatakan kepada orang lain bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah seekor sapi. Tetapi di luar pemahaman daripada dia mengatakan itu adalah seekor sapi, dia menganggap sapi itu adalah manusia. Berarti orang ini lain di mulut, lain di praktek. Inilah yang terjadi kepada saudara Jones. Menganggap Yesus itu Kristus, tapi di sisi lain menganggap Yesus, tapi pada prakteknya menganggap Yesus itu Tuhan. Dengan memelilit lidah, Tuhan adalah Tuhan, itu adalah kemudian tata bahasa yang dinamis, yang tidak statis, tapi dia mengalami perubahan-perubahan. Lah, kitab suci kok kayak gitu modelnya? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus.
Oh, yang lahir manusia. Tuan di kota Daud itu baru betul karena dia manusia bukan Tuhan. Yang salah itu lembaga Anda dan yang salah itu Anda. Yang betul adalah hari ini telah lahir bagimu Tuan. Yang lahir bagimu manusia yang diurapi, Tuan di kota Daud. Itu baru betul. Kok Tuhan yang lahir? Orang waras mana yang bisa menerima Tuhan lahir? Hah? Orang waras mana? Kecuali orang yang memperbodoh diri. Orang waras tapi memperbodoh diri. Orang waras tapi menyesatkan diri sendiri. Yang disebut Tuhan itu pencipta. Tuhan bisa ciptaan. Tapi yang lahir sudah pasti bukan Tuhan. Yang lahir sudah pasti Tuhan. Memang Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa digelari Tuhan. Karena dia adalah pemilik. Dia adalah junjungan. Tapi manusia tidak boleh digelari Tuhan. Dia hanya cocok Tuhan saja. Tuhan pencipta langit dan bumi bisa bergelar Tuhan. Bisa bergelar Tuhan. Manusia, Yesus, boleh bergelar Tuhan. Tuhan, tapi tidak boleh bergelar Tuhan. Kecuali antikristus. Boleh menuhankan manusia Yesus kalau Anda antikristus. Nah, kalau Anda antikristus, disitulah Anda kemudian menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang keluar dari kubur inilah yang mau dituhankan. Makanya Anda menggabungkan, memaksakan Tuhan ini, Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Karena antara Tuhan Yesus yang adalah anak Maria dan Tuhan Yesus yang adalah anak kuburan, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tuhan Yesus anak Maria, Tuhan Yesus adalah anak kubur yang keluar dari perut kubur pada hari ketiga. Itu adalah makhluk yang dilahirkan oleh bumi. Yang Yesus nubuatkan dalam Yohanes 12 nomor 12 nomor 30 dan Yohanes nomor 31 dan Yohanes 14 nomor 30. Dia dilemparkan dari perut bumi sang penyesat itu. Jadi saudara, saya simpulkan kepada saudara, orang yang menyembah Kristus itu adalah orang yang menyembah makhluk yang keluar dari perut bumi. Kalau Anda memaksakan Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus, Tuhan Yesus anak Maria, berarti Anda adalah pengikut palsu. Karena anak Maria hanyalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu berbeda. Itu agar dipahami itu. Jadi jangan Anda memaksakan Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Bukan. Kristen itu pengikut Tuhan Kristus yang keluar dari kubur. Paham ya? Jadi kalau Yesus, dia adalah Tuhan bagi Bani Israel. Kalau Yesus Kristus yang keluar dari kubur, dia adalah Tuhan bagi Pak Jones dan Kristen lainnya. Jadi kita tidak usah ribut siapa kemudian anti. Udah Ya, masuk TikTok oke. tadi? Belum. Oke. Sabar. Jadi Sabar Pak Jones. Jadi materi yang saya sajikan, materi yang ingin saya sajikan di sesi TikTok ini adalah yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan. Itu aja, di situ kuncinya. Silakan. Ya, gini ya. Ini, makanya di dalam ini makanya kamu mungkin harus biasakan melihat Alkitab itu secara ceritanya itu runut. Nah, ini kalau nggak runut ini yang repot, kita memang penggal-penggal jadi nggak paham. Padahal di Alkitab itu sudah dijelaskan, walaupun di beberapa ayat terpecah ya. Tetapi sudah dijelaskan itu kalau kamu punya nalar yang cukup, bagaimana Allah itu menjadi manusia. Pertama itu bentuk kasih. Memang dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh keselamatan yang kekal. Ya, jadi di situ memang terpecah di Yohanes 3. Di situ jelas bahwa Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini konstruksinya baru kamu tahu bahwa anak yang tunggal ini adalah Sang Firman yang dimaksud. Nah, itu harus kamu paham. Di Yohanes 1 memang dia di depan karena memang dia sudah dijelaskan dulu ini. Nah, baru ke Yohanes 3 menjelaskan kenapa ini
firman ini bisa ada menjadi manusia, karena inilah dia dasarnya. Yohanes 3 ayat 16. Dia diutus karena Allah itu mengasihi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya. Nah, itu konstruksinya. Ya, ketika dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, itu menjadi duinatur. Karena kamu tidak paham ini. Kamu menolak duinatur Yesus. Nah, jadi semua itu akan kamu jadi nggak konstruksinya, jadi kamu jadi ngawur terus. Kalau bangunan itu sudah dari dasar fondasinya miring, kamu akan miring terus sampai ke atas. Kayak Menara Pisa. Mungkin lebih lagi tuh. Menara Pisa cuma 90 berapa kemiringannya. Nah, kamu lebih parah lagi mungkin. Karena sudah miring dari awal. Nah, usahakan makanya jangan miring dari awal. Sehingga konstruksi ke atasnya itu bagus. Ya, jadi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Allah itu entitasnya roh, dijelaskan oleh Yesus. Yang ayat 24. Ini yang miring siapa ini yang miring? Bentar dulu loh kau Juma. Tuhan jadi manusia, miring. Ya, TikToknya kapan? Semakin dijelaskan semakin ngawur ente. Loh, yang nyaur kok kamu, kok bukan saya. Kamu makanya saya jelaskan kemiringan kamu. Kamu tidak paham. Yang miring itu Tuhan kok manusia, kamu miring itu. Karena kamu tidak paham dunatur Yesus. Bahwa dunatur kok Tuhan kok dunatur. Ya, dan roh dia tetap Sekarang Allah. Tuhannya Yahudi, saudara. Tuhannya Yahudi ada berapa natur? Nggak ada, itu kan Tuhan Yahudi kan belum manusia. Inilah kemiringanmu. Tuhannya Yahudi, saudara. Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub ada berapa natur? Yaitu roh satu dalam bentuk roh. Satu. Yesus. Terus siapa yang Dalam mengajarkan bentuk Anda Tuhannya Yahudi menjadi dua natur? Nggak ada, saya nggak ada urusan dengan Yahudi. Ya, berarti Anda miring, Anda miring berarti. Anda bengkok, artinya Anda bengkok. Udah miring, saudara Jones dari dulu bengkok. Tuhannya Yahudi satu natur kan? Satu natur. Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Kutanya dulu. Ke atas kita akan miring terus. Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Jawab. Kalau Yahudi Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Jawab. Tentu dia adalah roh. Tidak ada Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Ya, dia roh itu berarti apa? Satu natur atau dua natur? Ya, saya bilang tadi dia roh. Kamu bisa berpikir nggak kalau dia roh? Saya tanya dua natur atau satu saya natur? Kamu satu roh. Coba. Satu natur atau dua natur? Itu entitasnya roh. Saya ulang pertanyaan saya, sudah mulai ke miringnya ini udah ketahuan. Bukan miring lagi ini, udah tengkurap. Udah tengkurap. Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Iya, itu kan dia roh, masih Yesus itu masih saya tidak tanya itu siapa, saya bertanya Tuhannya Yahudi berapa natur? Kalau Tuhanmu kan ada tiga natur, satu roh, dua manusia, satu burung merpati. Pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi berapa natur? Itulah dalam bentuk roh. Parah ini, parah. Ini bukan miring lagi ini sudah tengkurap. Dia sudah menjadi manusia yang satu natur itu. Saya ulang pertanyaan saya, saudara-saudara, dengarkan. Disimak dulu, ini yang miring siapa? Tuhannya Yahudi berapa natur? Kamu akan miring terus. Gitu. Tuhannya Yahudi berapa natur? Tadinya satu natur, dia bentuk roh. Satu natur. Sampai kapan Tuhannya Yahudi satu natur? Sampai kapan? Sampai kapan Tuhannya Yahudi satu natur? Itu kita nggak ada sampai kapan? Sampai kapan Tuhannya Yahudi satu natur? Sampai kapan? Tidak bisa jawab. Kamu tanya dengan orang Yahudi. Sampai kapan Tuhannya Yahudi satu natur? Sampai kapan? Saya orang Kristen, bukan orang Yahudi. Iya, makanya saya tanya samamu, Tuhannya orang Yahudi berapa natur dan sampai kapan dia harus satu natur? Jawab. Nah, itu kemiringan kamu lagi. Miring dia, miring. Berarti Tuhan yang kau bawa itu konsep dari Roma, Tuhan Romawi, gitu. Ini kan saya bukan Yahudi, saya Indonesia. Oh, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Ya, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Yahudi tidak mempercayai Yesus, kan bukan berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Sama. Beda. Sama. Nah, sekarang kalau sama, Tuhannya Yahudi berapa natur? Ya, tapi kan Tuhan yang satu natur itu telah menjadi manusia menjadi dua natur. Nah, itu berarti dua natur. Ini Tuhannya Yahudi kau miringkan menjadi manusia. Siapa yang mengatakan kemudian? Siapa yang mengajarkan kamu? Siapa yang mengajarkan kamu Tuhannya Yahudi berubah menjadi manusia?
Kamu nggak baca Alkitab ketika kamu comot-comot Yang kamu mengajarkan mau. saudara bahwa Tuhannya Yahudi menjadi natur manusia siapa? Saya nggak bilang Yahudi, saya nggak ada urusan, saya berani jawab tentang Yahudi. Ya udah, kalau begitu bukan Anda saya. ke Saya gereja Indonesia, seperti cuman biasa, saya Kristen. celop, Nah, celap, itu pemilihan celop, kamu. celop, celop, celop. Pemilihan Anda kamu nggak memaksa layak saya diskusi untuk dengan Yahudi. saya. Saya Saya bukan udah Yahudi. sabar dari tadi. Nah, Dari saya dulu juga memang sabar Anda dengan itu tidak kamu. pernah mau waras. Anda itu memang dari dulu gila aja terus kerjanya. Anda ke gereja seperti biasa, celop, celap, celop. Jangan lupa cium dan jilat tangan sendiri. Ya. Ketahuan ya teman-teman. Ternyata Tuhannya Yahudi satu natur. Begitu sampai ke mimbar gereja menjadi dua natur. Bahkan sampai tiga natur juga. Ada burung merpati. Ya, jadi mereka membuat pondasi sendiri. Pondasi agama Yahudi dan pondasi agama Kristen itu berbeda. Agama Yahudi sampai kapanpun la ilaha illallah. Itu agama Yahudi itu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Itu Yesaya 43 nomor 10. Akulah Tuhan selama-lamanya, tidak ada yang lain di sisi aku. Selama-lamanya. Kalau berbicara mengenai selama-lamanya, berarti jangan pernah kau anggap manusia yang keluar dari kubur itu, yang mengaku akulah dia, itu adalah Tuhan yang setara dengan Tuhannya Yahudi. Pantaslah kalian itu diludahin sama Yahudi. Karena kalian itu memang sesat, lagi menyesatkan. Jadi saya simpulkan, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita mendengarkan, kita memberikan ruang kepada Tante Om Jones. Tante Om Jones ini adalah memang manusia dua jenis kelamin, sama seperti Tuhannya dua natur. Jadi dia bisa jadi tante, dia bisa jadi om. Kalau dia diskusi dengan kita, lebih duluan dia celoteh, cerewetnya minta ampun, tapi ilmunya kosong. Jelas antikristus itu berdasarkan paparan yang ada dari tadi. Antikristus adalah anti terhadap orang yang diurapi Tuhan, sehingga dia menyembah kepada Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Itulah Jones dan kawan-kawan. Saya kira demikian dari saya untuk sementara. Silakan diambil alih host. Makasih. Terima kasih Bang Zuma atas Sama-sama, Dek. siap atas narasi-narasi yang diberikan pada forum pada siang ini, pada sore ini. Aku mau sambut dulu nih di France ini siapa nih? France Hutauruk, Kristen atau Islam? Iya Bang, Kristen Bang. Kristen, sila. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ambil alih Bang Andi, ambil alih. Aku silakan ke Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Bang Andi yang bisa menaklukkan Kristen Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya juga sih, cuman saya kasih topik hari ini gara-gara Bang Juma, anak orang pada sakit parah. Ya, maksudnya apa? Itu saya kasih topik hari ini tuh, Mak. Gara-gara Bang Juma anak orang pada sakit parah gitu loh. Ini ya Bang Juma ya, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kan. Aman ya? Lanjut. Iya. Iya, sakit marah, sakit hati karena apa yang dia jelaskan dari imannya bertentangan dengan ajaran anak Maria Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Pasti sakit hati. Karena kita yang menguraikan terinci berdasarkan dalil, sedangkan mereka hanya menguraikan terinci berdasarkan dogma doktrin gereja. Begitu kan? Silakan dilanjut. Betul sekali. Sebenarnya ini ajaran Barat ini. Ajaran Barat tentu tahu ya kan paganisme. Tapi ini paganismenya harus dibungkus pagannya supaya mudah untuk dijual. Kalau tidak dibungkus, orang nggak mau menerimanya. Makanya dia pakai kitab Yudaism. Bahkan Tuhannya Yudaism itu disamarkan menjadi manusia. Masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan istilah Islam. Ya seperti kelihatannya ajaran bagus, tapi di dalamnya kalau dibongkar ya kelihatan itunya aslinya begitu. Nah inilah yang mereka sulit untuk menerimanya, kawan-kawanku semua. Mestinya jujur saja, Kristen ini loh selesai sudah, jadi orang bebas memilih. Tapi gak bisa karena memang ajarannya itu ada perintahnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah ini barang ke segala makhluk. Percaya dibaptis, tidak percaya ya dihukum. Nah itu ada perintah di dalam itu kira-kira ya. Yang penting teman-teman muslim waspada, jangan ketipu berbagai cara yang mereka lakukan.
baik Al-Quran, Bible bahasa Arab seperti Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wih, cara melakukannya kayak ngaji, hati-hati itu. Itu bukan Al-Quran. Mereka berbagai cara, tapi apapun cara mereka tetap nggak bisa nambah populasinya. Ya tetap segitu-segitu aja. Kecuali beranak cucu, itu pun nanti kalau mendengarkan Banyuma ya kembali lagi mualaf lagi, berkurang lagi. Itu kira-kira teman-teman. Bang Zuma kemana lagi Bang Zuma? Signal di sana Banyuma itu signal. Bang Zuma kena lagi itu, ditombak. Oh ya? Ini apa sih ini orang ini? Bang Handi, instruksi lah Bang Handi buat teman-teman yang Kristen itu gini, maksudnya tuh teman-teman Kristen di bawah, kalau mau naik silakan ketik 3 di bawah. Yang mau diskusi silakan diskusi, bantah argumentasinya, jangan main report gitu loh. Iya. Lanjut Bang Handi. Ya. Itu di absen dulu Fransnya itu. Frans yang mau ngapain? Yang Islam tunda dulu ya, jangan ini dulu ya, kita cari Oten. Kayak Frans. Wah ini juga Frans ini kayaknya anak baik nih. Ya gini Bang, Iya gimana dek? tujuanku datang ke sini ya aku kan mencari ilmu, bukan untuk mau berdebat atau membantah atau beradu argumen. Jadi gini Bang, aku mau nanya Bang. Kalau Bang, kan aku seringnya nanya. Jadi yang aku tanya itu, apakah seluruh ajaran-ajaran di agama Islam itu, yang ada di agama Islam itu menuju kita ke pintu surga? Itu aja Bang. Dan kasih tahu penjelasannya. Ya, Banyuma ada pertanyaan bagus ini Banyuma. Apakah semua ajaran di dalam Islam itu menuntun orang masuk surga? Iya, betul. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ya diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Sedangkan untuk masuk ke dalam surga wajib hukumnya kemudian manusia itu suci, gak bisa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul ya kepada manusia untuk mengajarkan kemudian ketetapan-ketetapan Allah. Tujuannya untuk mensucikan jiwa manusia, mengajar manusia tentang kitab dan hikmah atau sunnah. Itu Al-Quran karya menjelaskan itu. Jadi siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu pasti suci jiwanya dan orang ini layak masuk ke dalam surga. Karena surga itu kudus, maka yang mesti masuk di sana adalah orang yang kudus. Nabi Muhammad diutus, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kuntum min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian seluruhnya. Kalau Yesus, ya Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan untuk kalian. Musa, wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan untuk kalian. Tapi kalau Nabi Muhammad, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan Tuhan untuk kepada kalian seluruhnya. Itu saudara. Dan setelah Nabi Muhammad diutus, dia punya kewajiban untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi kami tidak perlu penebusan. Ada kemudian Tuhan turun jadi manusia, lalu dikatakan inilah kambing, inilah domba yang menebus dosa. Alah, itu penghinaan itu. Sudahlah Tuhan dianggap jadi manusia, sudah gitu dianggap lagi domba, dianggap binatang, habis itu digerek, ditombak, dibunuh, digantung. Alah, itu ajaran apa itu? Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Aku Tuhan mengutus rasulku Nabi Muhammad dari kalangan manusia itu sendiri untuk membacakan kepada mereka Al-Qur'anku dan untuk mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan hikmat yang sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau mau masuk surga, solusinya cuma satu, dinul Islam. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Selesai, silakan.
Oke, tadi abang bilang kan disucikan atau yang mau ke surga itu harus disucikan dulu, harus orang yang suci. Jadi gini bang, yang mau kutanya lagi bang, apakah sudah ada, apakah sudah ada manusia atau yang pernah menjadi manusia di dalam Muslim, mau di Al-Qur'annya atau mau di dalam dunia nyata sekarang yang sudah suci akibat masuk Islam? Ya, seluruh umat manusia itu manusia suci. Manusia Islam itu manusia suci. Contoh, ketika mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, lalu mereka beristighfar, lalu mereka sholat, sujud, menyembah kepada Tuhannya, mereka itu adalah manusia suci. Mereka nggak makan makanan yang diharamkan, mereka tidak minum minuman yang diharamkan, mereka tidak mengotori jasad mereka dengan hal yang dengan najis. Tidak. Mereka mensucikan jasad mereka, tubuh mereka, dan mereka membersihkan rohani mereka. Jadi Islam itu kenanya dua. Membersihkan jasmani. Apa jasmani ini? Tubuh, raga kita. Makanya di Islam itu ada mandi junub, Anda mandi tahir, mandi besar. Kemudian ada wudhu, pembasuhan. Kemudian mereka secara rohani membersihkan jasad rohani mereka, membersihkan rohani mereka dengan zikir, dengan ibadah, amalan-amalan soleh. Coba, ketika dikatakan jangan engkau makan babi, orang yang makan babi apa boleh dikatakan orang suci? Sementara dia memasukkan ke dalam raganya, ke dalam tubuhnya, hal yang diharamkan Tuhan. Di Islam, tak bisa. Maka Islam itu, ketika orang itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu suci bersih seperti kain atau kertas yang putih tanpa noda. Ketika mereka punya noda, maka mereka mencuci diri mereka. Seperti kain ketika mereka kena noda, maka mereka mencuci pakaian tersebut. Apa cuciannya? Apa mesin? Apa alat mencucinya? Wudu. Bagaimana caranya kemudian untuk merapikannya? Salat. Maka umat Islam ketika dia keteteran dengan dosa, kembali kepada Tuhan dengan salat. Ibadah, salat, ibadah, salat. Makanya saya berpesan melalui forum ini, kalau ada saudara-saudara Islam yang melakukan kemaksiatan, ya jangan lupa salat. Karena salat itulah yang akan membersihkan maksiat saudara. Kalau Anda menumpuk maksiat, berarti Anda membuat antara Anda dengan Tuhan Anda itu berlumut. Salat inilah yang membersihkan lumut. Ibarat antara kita dengan Tuhan kita itu ada cermin. Semakin banyak kita sholat, semakin bersih cermin kita. Semakin bersih cermin kita, semakin nampak kuasa Tuhan. Semakin nampak kuasa Tuhan, semakin bisa kita menjaga diri dari maksiat yang lain. Maka sholat. Karena sholat itulah yang membersihkan kemudian manusia dari dosa. Begitu saudara-saudara. Jadi Islam itu suci orangnya. Islam itu bersih. Banyak maksiatnya, tapi dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Setinggi apapun kemudian dosa-dosanya, ketika mereka umat Islam itu bertaubat dengan taubatan nasuha, seketika bersih seperti kertas yang bersih. Tuh saudara, jelas itu. Oke. Jadi gini bang, tadi kan ku dengar-dengar abang bilang itu orang Islam itu kalau sudah menganut agama Islam itu pasti disucikan dan suci, dan ketika berbuat dosa itu pasti bertobat atau apa gitu. Maksudnya gini bang, yang dikatakan suci itu apakah bisa berganti-ganti jadi pendosa, kemudian menjadi suci lagi setelah bertobat habis itu pendosa? Karena setahuku bang, iya betul yang abang bilang tadi itu memang haram, itu perbuatan dosa. Cuman masih banyak perbuatan dosa yang tidak harus terlihat mata. Itu maksudnya bang. Jadi itu bisakah dikatakan dengan suci atau tidak? Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Kalau dalam surah Yasin atau dalam surah Al-Muluk, itu Al-Quran menjelaskan, menarasikan. Apa kata Quran? Dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu ketika mereka beriman, dijelaskan di ayat selanjutnya, innama tunziru manittaba zikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau
hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi umat Islam itu tadi dibersihkan rohnya. Roh ini dibersihkan dengan zikir, roh ini dibersihkan dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Umat Islam itu selalu beristighfar, bertaubat. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, berlari. Umat Islam itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bukankah seluruh nabi-nabi termasuk Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Dan implementasi dari pertobatan umat Islam itu ya beristighfar. Mulutnya, hatinya mengatakan ampuni aku ya Allah. Mulutnya mengatakan ampunilah aku ya Allah. Perbuatannya mengatakan aku membuktikan diriku untuk diampuni. Yaitu aku bertaubat dari hal-hal yang membuat aku jatuh dalam dosa. Itu. Jadi di Islam itu ketika melakukan dosa kembali astagfirullahaladzim. Bertobat. Kalau di Kristen ya maaf nih. Tuhan mereka harus mati di atas tiang salib. Oke. Sekarang ketika Kristen berdosa lagi, apa yang mereka lakukan? Bunuh Tuhan lagi gitu. Ujung-ujungnya bertobat lagi kan? Ya berarti meniru-niru agama Islam. Kenapa harus bertobat lagi? Bukankah Yesus itu sudah mengampuni dosa kalian? Jadi logikanya, kalau Yesus sudah menebus dosa kalian, maka kalian bebas melakukan dosa. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16. Galatia 5 nomor 4. Galatia 3 nomor 27. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, oleh Paulus. Kalian bukan lagi hamba, kalian adalah orang-orang merdeka. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari penghambaan. Dari apa? Dari aturan-aturan. Jadi orang Kristen itu bebas, mau ngapain aja boleh. Lah kalau orang Kristen melakukan dosa lalu bertobat, itu lucu. Lucu itu kalau ada orang Kristen bertobat, itu lucu kali. Untuk apa Kristen bertobat? Bukankah dosa-dosa yang sudah ditebus? Jadi apapun yang dilakukan, ya silakan. Anda bukan hamba Tuhan lagi. Anda adalah pewaris. Sebagai pewaris Tuhan, ya dia adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, masa tak ada dosa? Tuhan bebas nggak? Bebas. Tuhan mau ngapain aja boleh nggak? Boleh. Begitulah kalian yang adalah anak Tuhan. Kalian boleh apa saja karena kalian adalah pewaris. Jadi jangan pernah menyentuh ajaran Islam bertobat. Itu lucu. Makanya di Kristen itu nggak ada aturan dong, nggak ada larangan. Di Kristen itu apa larangannya di Kristen? Nggak ada. Oke, baik. Jadi gini bang, sebenarnya sih kalau jawaban abang atau keterangan abang dari pertanyaanku tadi ya belum menjawab seutuhnya sih. Rasa penasaran awak belum terjawab secara seutuhnya. Cuman gini bang, mungkin ada kawan yang mau membantah yang abang bilang itu, saya kasih waktu dulu lah. Karena niat saya bang mau mencari mau cari tahu atau penasaran, jadi saya tidak pandai berdebat. Tapi mungkin dari keterangan abang mungkin ada kawan yang mau berdebat, jadi saya kasih waktu dulu bang. Siang Bang Juma. Ya, siang ya. Bang Juma. Ya. Mau bertanya, apakah Nabi Muhammad adalah Mesias palsu atau Nabi palsu? Nabi palsunya dinubuatkan di dalam Bible itu datang kepada muridnya Yesus dan berada pada angkatan pertama, yaitu abad pertama. Datang kepada kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Itu nabi palsunya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tidak pernah mengaku bertemu makhluk yang mengaku akulah dia. Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun diceritakan di dalam Bible sebagai nabi palsu. Nabi palsunya datang kepada murid Yesus di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Sedangkan nabiku adanya di abad ke-7. Itu jawabannya. Terima kasih jawabannya. Jadi begini Bang Juma, bagaimana bisa umat Islam bisa berdiri sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal? Nabi Muhammad SAW jasadnya meninggal, tapi ajarannya tetap hidup sampai hari ini. Yesus ajarannya setelah dia terangkat ke langit langsung habis, hilang langsung. Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi setelah dia terangkat, Yesus dikenal sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia. Selesai.
Yesus masih hidup, ajarannya mati. Nabi Muhammad sudah mati, ajarannya hidup. Sampai hari ini 2000 tahun kerajaan Nabi Muhammad masih berdiri dengan kokoh. Kerajaan Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Kitab sucinya Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Ajaran agamanya Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Tapi Yesus, ajarannya mana? Hilang. Gak ada lagi ajaran Yesus hari ini. Silakan. Ajaran Yesus kan damai sejahtera, Bang Juma. Ajaran damai sejahtera itu sudah dibasmi oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Ajaran damai sejahtera itu adanya di dalam Torah. Coba Anda baca hukum utama dan hukum terutama. Seluruh hukum pertama dan utama dan hukum kedua itu termasuk dia tidak di dalam hukum di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Kepada Taurat nanti kemana-mana larinya tersimpul. Sedangkan Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti termasuk ajaran kasih damai, damai sejahtera. Habis. Makanya muncul agama Paulus, agama Kristen, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan yang mengaku Kristus. Bagaimana caranya orang Kristen mengatakan ajaran Kristen ini adalah agak damai sejahtera? Bagaimana mau damai? Ditanya yang mana Tuhanmu? Yesus. Yang dua pensiun? Enggak, dia juga adalah Tuhan. Berarti ada tiga? Enggak, satu. Satu yang mana? Satu dalam tiga, tiga yang satu dalam satu. Bagaimana mau damai kalau konsep Tuhan aja nggak selesai-selesai? Mau sejahtera? Sejahtera apa? Sudah diwanti-wanti. Warisan yang disiapkan oleh Yesus adalah pengusiran. Bagaimana mau sejahtera hidupnya? Sedangkan Yesusnya berkata, di dalam pengajaran Yesus, Matius 19, jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala kehendak Bapa. Kalau kau sudah melakukan segala kehendak Bapa, maka juallah seluruh hartamu. Kalau kau sudah jual seluruh hartamu, maka jadilah pengikutku. Kristen? Jual harta enggak? Enggak. Mereka memperkaya diri dengan memungut perpuluhan yang tidak ada simbol dan simpulnya dari ajaran Yahudi. Apa yang damai sejahtera di Kristen? Enggak ada. Dia damai dan sejahtera nanti setelah Indonesia merdeka. Karena orang Islam mayoritas mengusir penjajah. Bagaimana mau damai sejahtera kalau Belanda masih menjajah? Silakan, pertanyaan ketiga. Orang Kristen itu pemimpinnya Bang Juma tidak ada yang 2 kali kawin, 3 kali kawin. Jadi damai sejahtera semuanya. Oke. Agama yang melarang 1 kali kawin bagi laki-laki itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Contoh, saya punya istri, oke? Suatu hari saya ketemu dengan Agnes Monica. Agnes jatuh cinta sama aku juga jatuh cinta sama dia. Karena kami dilarang kawin 2 istri, apa yang kami lakukan setelah kami berdua-duaan? Apa yang kami lakukan setelah kami berdua-duaan? Ayo, iya. Apa yang kami lakukan? Tapi di Islam, ketika saya bertemu dengan Agnes, dia juga suka sama aku, saya juga suka sama dia. Aku balik ke rumah. Mama sayang, ya papa, boleh nggak papa nikah lagi? Boleh. Yang penting siapa calonnya? Agnes mau nikah. Oh boleh mah. Boleh pak. Kawin halal nggak? Halal. Tapi di Kristen boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Berzina. Bahkan kepada sesama jenis pun boleh dalam agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, agama yang melarang laki-laki, menghambat laki-laki, di mana Yesus dalam kitabnya sendiri, Lukas 18, membolehkan menikah lebih dari 1000 manusia, maka itu adalah agama yang melegalkan persinahan dan per-LGBT-an. Hayo. Kalau Margareta ketemu dengan Bang Suma di gelap malam, Anda tidak pernah kemudian melihat orang seganteng Bang Suma di dalam kamar berdua. Apa yang kita lakukan kira-kira? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
do si la sol. Ada datanya Bang Juma. Mi re do. Kalau di Islam, la taqrabuz zina, tak boleh berzina, mendekati aja nggak boleh. Maka supaya kita bisa memuaskan birahi sampai pagi karena suami saya dalam perjalanan, ya harus nikah. Suami Margareta nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah, harus nikah. Begitu. Islamlah agama yang rasional, Kristen agama irasional. Marilah. Ada lagi pertanyaan keempat. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami Margareta tidak ada di rumah. Itu. Ada pertanyaan keempat, hati-hati ketampol, hati-hati milih pertanyaan. Bang Zuma ini ibarat komputer yang begitu ditanya langsung nampar. Langsung menjawab, sorry. Ada Bang, udah cukup. Ya udah, Silakan Bang udah. Frans, Hutapea. Makasih. Bang Handi diambil alih dulu Bang Handi, saya mandi dulu sebentar, mau persiapan ke Pekanbaru. Ya, ketemu nanti teman-teman ya. Salam ya, banyak. Tapi tolong saudari Margareta ini kan orang baik, jangan disuruh ngamsal dia di sini dulu ya. Mudah-mudahan dia bisa bertobat. Silakan teman-teman. Tapi pertanyaannya memang agak sedikit nyeleneh sih. Nah, cuman tabokannya Bang Juma yang membuat dia terdiam. Karena apa yang dia tuduhkan terjadi di antara mereka. Itu Margareta, apa yang kau tuduhkan terjadi di antara kalangan Anda sendiri loh. Data ada, kelakuan iya. Ada orang Kristen bagus-bagus semuanya, nggak ada yang menyalah. Yakin? Yakin itu? Ajarannya loh Mbak. Kata-kata jorok itu Mbak di Bible semua loh adanya. Kata-kata prot-prot di Bible loh Mbak Margareta. Kata prot-prot, persendalan, onan, ya semua ada di Bible loh Pak. Cuman Margareta jarang baca karena. Tapi di lapangan nggak ada orang Kristen, yang ada yang berjilbab semua. Orang Kristen berjilbab? Emang kalau ke gereja itu pakai rok mini, pakai singlet? Gimana sih? Kebalik-balik Bu Margareta ini. Jadi betul kata Bang Juma itu tadi. Nabi Muhammad SAW jasadnya memang tidak ada, tapi ajarannya nggak pernah mati. Sampai detik ini masih ajarannya, karena dirahmati oleh Allah Indonesia merdeka. Kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Bukan rahmat Yesus. Yesus terangkat. Ajaran Nabi Muhammad itu 10 kali kawin Yesus di terangkat. Yesus terangkat, ajarannya hilang, diganti sama ajaran pagan. Mana ajaran Yesus sekarang yang hidup? Apa yang mau diambil? Justru kamilah Muslim ini ingin menghidupkan kembali bahwa Yesus itu untuk Bani Israel mengajarkan menyembah satu Tuhan. Datang Paulus, nehi muhabbatiki. Jangan menyembah satu Tuhan. Tapi kita buat Tuhan baru yang pernah mati terkutuk di tiang salib. Saya buatkan surat, mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi ajaran original Yesua Amasia atau Yesus itu hilang, ditelan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Buku inilah yang kau pegang sekarang itu. Tapi Margareta ini mengatakan kami pengikut Yesus. Yesus yang mana dulu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, mengatasnamakan aku. Padahal Yesus berkata,